sesuatu belum rezekinya, belum berhasil, nggak apa-apa banget, karena itu kan bagian dari perjalanan kamu. Tapi kamu harus punya alasan gitu, supaya ketika kamu keluar dari track, kamu bisa balik lagi ke track. Betul betul. Selama nggak ada yang bener salah, alasan aku beda, alasan kamu beda dan semuanya bener. Pegang alasan itu kuat-kuat Oke. dan jadikan itu sebagai Kisah dan ya juga semoga motivasi untuk teman-teman teman-teman semuanya. bisa dapat sesuatu ya. Bermanfaat dari Mbak Caca kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya selamat datang di Talk to Me episode yang ke-37. Saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Caca yang dia ahli dalam bidang project manager, Amin. software development dan sebagainya, yang pernah memenangkan beberapa kali beasiswa ke luar negeri Amin. dalam konteks student exchange, dan juga pernah menjuarai kejuaraan LIDM dari Puspersnas sehingga bisa dikonversi menjadi bebas KKN. Siapa ingin ikut? Silakan diikuti acara kita hari ini, teman-teman semuanya. Selamat datang Mbak Caca. Selamat datang Pak, terima kasih Apa kabar sebelumnya. ini? Luar biasa, seneng Alhamdulillah. banget bisa ikut podcast. Heeh, Sebenarnya udah sering lihat teman-teman heeh. saya dipanggil. Ya, ya alhamdulillah ini hari ini bisa hadir. Tolong silakan perkenalkan diri kepada teman-teman Oke, di Creative Navigator. oke. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Maria Charlotta. Teman-teman boleh panggil Charlotte atau Caca. Aku merupakan mahasiswi semester 7 program studi teknologi informasi atau biasanya disebut juga IT. Mm-mm. Jadi sekarang kesibukannya lagi mengerjakan skripsi aja. Nah, hampir selesai nih berarti. Eee, Semoga bisa tahun ini ya, Pak. Ya, ini saya lihat di CV-nya itu indeks prestasi kumulatifnya mendekati sempurna. Aduh, amin, 3,86 dari amin. 4,0 kan itu kan luar biasa. Sebentar lagi selesai dan wisuda insya Allah kan Yes. gitu. Mbak Caca ini hobinya apa ya? Hobinya sebenarnya Kakaknya tuh nyanyi, Pak. Nyanyi. Iya, dulu Oh, mau masuk SMM, oh. Siapa tap tahu nanti mampu mengembangkan software yang terkait oh, dengan bisa nyanyi atau bisa keterampilan banget, untuk Pak. Sangat meningkatkan mungkin. kemampuan nyanyi kan gitu toh? Iya, Ya, mudah-mudahan. Mbak Caca tinggal di mana nih? tinggalnya di, Maguwarto, di dekat Heeh, stadion, heeh. stadion ke utara dikit Dekat ya, artinya dari UNY paling berapa? 7 7 kilometer kilo, paling ya, biasanya betul. 20 menitan. 20 menit ya. Kalau tidak Cet macet kan gitu ya. Sekarang ini di mana-mana juga macet cet. kan gitu. Mbak Caca, bisa bercerita tentang apa namanya, pengalaman bekerja di Grab gitu? Uh, Ya pernah di sana kan? Iya iya. silakan, ya. Iya, jadi untuk pengalaman Grab tuh sebenarnya saya ikut program Pak Menteri. Mhm, Jadi Pak Menteri tuh programnya bagus-bagus, Pak. mhm. Waktu itu Menteri apa ini? Menteri Grab nih? Menteri Pendidikan, Oke, Mas nggih. Menteri. Iya iya. Waktu itu saya ikut Kan Grab kaitannya dengan perdagangan juga bisa. Silakan Iya, ya, Pak, bener ya. Mas Menteri ya. Waktu itu saya ikut program MSIB, Heeh, M-nya itu untuk magang. mhm, Jadi saya waktu itu ikut program yang magang. heeh, Terus daftarnya di Grab Indonesia, kebetulan heeh, keterima. heeh, ya, Untuk office-nya sendiri waktu itu di Jogja. Karena nyambi kuliah juga, mhm, jadi, cari office-nya yang di Jogja, jadi biar bisa sambil kuliah, tapi iya, tetap ambil SKS. sambil magang itu tadi ya. Betul. Mmm, mestinya kompetitif sekali ya, banyak sekali mestinya, apa nama, peserta yang ingin mendapatkan kesempatan itu. Iya. Bisa diceritakan berapa banyak yang melamar kemudian berapa yang diterima? Iya. Jadi kalau untuk Grab kemarin waktu itu kebetulan yang daftar 12.000, 12.000 orang? yang keterima 100. Hanya 100 saja? Iya, Wow, 100 untuk 5 scope, 5 role. oke, Jadi satu role-nya itu kurang lebih kisaran 20-an anak. 20 anak. Iya, Oke, kamu dikasih role apa itu di situ? creative marketing, Mhm, branding, and apa communication. yang kamu lakukan waktu itu? Kalau creative marketing, branding, and communication tuh sebenarnya skopnya kan dipecah-pecah lagi banyak ya, Mhm Pak. mhm, Kalau dulu saya tuh di-assign-nya di bagian event, event, event activation, mhm, sama satu lagi sosmed, sosmed, ya, di platform apa sosmednya? TikTok dan Instagram. Artinya kamu tampil di situ untuk mempromosikan Grab juga? Ya, tampil dan juga ikut Heeh, diskusi kira-kira konten apa nih yang bisa yang oke. oke oke, ya, yang bisa
yang membantu bisa boosting membantu, pemasaran yang dari bisa Grab itu viral sendiri. gitu. Iya, betul betul betul. Berikutnya kamu pernah juga bergabung dengan AI for Impact yang Ya, bermarkas di Singapura ini. Apa yang dilakukan pada waktu itu? jadi kalau misalkan Ever Impact sendiri sebenarnya dia itu fokusnya ke AI Mhm, AI, sama forecasting. forecasting. Ya, Oke, forecasting bisa forecasting cuaca heeh, atau banyak tergantung kita mau kasih studi kasus apa gitu. oke. Nah, Kaitannya dengan marketing barangkali depan? bisa. Iya, betul, benar benar. Mari Jadi akan ceritakan apa yang dilakukan di sana? ya, jadi waktu di Ever Impact itu sebenarnya sebelumnya waktu itu saya tahun 2020 diajak Mhm, teman saya ikut lomba, mhm. lomba chatbot. Oh, chatbot, yang diselenggarakan oleh Ever Evo Impact Impact, juga. iya. Terus? Terus waktu itu sebenarnya kita bersaing sama teman-teman dari negara lain, Heeh. tapi Topiknya apa waktu itu? topiknya waktu itu tentang pandemi COVID. Oh, pandemi Covid. Ya, Oke, kamu mendapat kejuaraan juara di bidang tour guide. tour guide. Jadi kita Oke, bikin chatbot untuk tour guide. tour guide. Kemudian itu yang menjadi juara satu. Betul. Ya, Nah, akhirnya kemudian terus karena waktu itu juara satu, terus kita di-approach sama mentornya kebetulan. heeh, Bukan saya doang, teman saya juga di-approach. heeh, Terus kita ditawarin, teman-teman mau nggak kalau misalkan internship di Ever heeh, Impact magang di nanti? sana ya, Ya, heeh. Terus? waktu itu kita sama-sama mau, eh Online ini online, internnya juga? betul, Iya. online. Tapi ekosistemnya cepet banget sih, Pak. Heeh, Memang bener kayak ekosistem Singapura, iya iya. kerjanya memang tak 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 sangat cepat Bener gitu. bener bener. Benar-benar Oke cepat. oke. Terus waktu itu Sudah terbiasa begitu mereka ya, iya, maka orang Indonesia kemudian harus mengikuti langkah harus mereka, kalau mengikuti. tidak ya singkir. Kalau nggak ketinggalan Iya ya, Pak. iya iya, terus? Waktu itu saya megangnya project manager, Mhm, kalau teman saya itu waktu itu developer. Jadi kita pisah. oke, bisa ya, tetapi, Heeh. bisa mengikuti sampai berapa lama? Waktu itu lumayan lama sekitar kalau di total mungkin untuk biaya verifikasi sendiri kayaknya 1 tahun aja. Ini ada informasi tentang, menghasilkan penjualan sampai, apa namanya, 3 juta in Iya, sales within, first 2 weeks. iya. Apa waktu itu yang dijual? Waktu itu tuh kita pengen ngajak UMKM, Heeh, supaya UMKM itu punya customer service-nya sendiri, oke. tapi berbasis chatbot. Oke, artinya yang menservis adalah Iya, komputer tadi? betul. Iya, heeh, terus? Jadi waktu itu kita melakukan training buat Mhm, UMKM dan harapannya UMKM itu kamu bisa loh develop chatbot yang iya, bisa bantu proses bisnis kamu. Jadi kalau heeh, misalkan kamu memang nggak bisa standby di komputer, ada nih heeh, teknologi yang ternyata iya, bisa data kira-kira yang mau pesan siapa aja gitu. iya, mungkin, apa nama, UMKM orangnya yang bekerja di UMKM tadi masih sibuk melayani customer, nah kemudian di sini yang online dijawab oleh komputernya, Chatbotnya. oleh chatbot-nya, luar biasa. Kemudian Mbak, Caca itu kan juga pernah di Trigata, Aku Sarah. Akusara Championship ya, Ya, apa yang dilakukan waktu itu? ya. Kalau di situ waktu itu kita develop website untuk Mhm, daftar lomba renang. lomba renang? Iya. Iya iya, Jadi, kalau untuk lomba renang sendiri memang ada beberapa dia tuh yang masih konvensional, Pak. heeh, Masih bener, pendaftarannya pakai kertas. Nah, heeh, padahal kan kalau misalnya pakai kertas tuh panitianya susah tuh. Mereka heeh, harus nulis satu-satu, terus harus nge-track-nya juga. heeh, Kemudian nanti ketika lomba berlangsung pencatatannya, mhm, nah ternyata repot, banyak banget yang bisa iya di-tackle betul, sama website. Akhirnya kita transformasiin untuk yang sebelumnya sistemnya masih konvensional, langsung ditransfer ke iya, kita digital, digitalin. oh iya bener bener, baik. Kemudian Mbak Caca juga pernah menjadi project manager atau scrum master Iya. di, apa namanya, perusahaan yang disebut sebagai Divistan Teknologi Indonesia. Indonesia, ya, bisa cerita pengalaman di sana? Boleh. Jadi untuk, di Divisan ini sebenarnya senang banget sih, Pak. Mhm Itu waktu itu awalnya tuh saya juga di-approach karena kebetulan menang lomba. mhm, Jadi karena menang lomba, terus kan biasanya dari fakultas tuh kan mempublikasikan ya, Pak. iya bener Jadi bener, biasanya saya suka promosikan, di-approach, diajak, "Eh, ikutan ini yuk," gitu. heeh Sampai suatu hari saya di-approach sama timnya Divisan, heeh diajak buat ikut develop, aplikasi mereka. heeh Jadi waktu itu kita ada develop 2 aplikasi, heeh sebenarnya itu fokusnya ke ini, dokumen signation. Jadi gimana kita bisa tanda tangan di dokumen, jadi heeh, walaupun online tapi kredibel. iya, Jadi heeh ada beberapa teknologi juga yang dipakai. Cuma heeh waktu itu goalnya, saya sangat bersyukur banget karena waktu itu bisa tembus di Kementerian Parekraf. mhm, Waktu itu kebetulan dapat funding 50 juta. luar biasa. Tepuk tangan ini mestinya, 50 juta besar sekali ini kan, luar biasa, iya.
untuk mendevelop lagi kira-kira ke eee, depannya karyanya itu kayak gimana supaya bisa lebih sempurna. oke, akhirnya dapat dana pembinaan atau untuk mengembangkan keterampilan gitu ya kurang Betul. lebihnya. Beberapa kali Mbak Caca ini, apa namanya, berperan sebagai moderator dalam berbagai webinar webinar, eee di antara event-event itu mana yang paling berkesan menurut Mbak? Menurut saya yang paling berkesan tuh sebenarnya yang terakhir, ini Mhm, baru-baru aja. mhm, Jadi waktu itu saya diajak buat ikut moderatorin PKKM BFT. mhm, Fakultas Jadi Teknik ya, betul, mahasiswa baru ya? ya Heeh, waktu itu 1.200 orang dan itu banyak offline sekali ya, offline, di KPLT heeh lantai heeh 3 itu heeh tuh penuh banget, Pak. heeh, Jadi waktu itu saya sebenarnya seneng banget mhm karena, bisa ikut ambil bagian gitu ya. Jadi bisa setidaknya mengarahkan dan mhm juga memberi gambaran kira-kira maba, mhm supaya kalian nggak bingung nih, kira-kira mhm, kalian harus ngapain sih, opportunity-opportunity apa yang sebenarnya bisa kalian, coba ketika kuliah. selama masih belajar di UNY kan Iya, itu ya? Apa mmm, saja waktu itu yang kamu perkenalkan pada mereka? waktu itu kita ada ngobrolin soal yang pertama pasti lomba, jadi Mhm ke mhm, prestasi dulu. iya betul, Dan juga heeh, kebetulan kan karena kemahasiswaan kan sangat mendukung ya, Pak. iya betul Kita betul, kasih tahu juga sebenarnya fasilitas-fasilitas apa aja mhm yang bisa kemahasiswaan support ketika mhm, kamu tuh pengen banget lomba. iya, Terus juga selain lomba, kita arahin juga, ternyata kalau misalkan kamu, udah ikut lomba, kamu kan nulis nih, heeh, itu bisa loh kamu publikasiin, betul betul, itu bisa loh kamu naikin lagi risetnya, iya, kamu solidin lagi risetnya supaya mhm itu bisa jadi portofolio kamu, jadi besok kalau misalkan kamu pengen lanjut studi, mhm, kamu udah punya tuh bekalnya. oh oke Dan oke, sebenarnya yang paling penting kan cara kemampuan mereka untuk bisa riset ya, Pak, untuk bisa iya, riset cara betul, berpikir mereka. Jadi, kalau misalkan mereka sudah sedini mungkin udah tahu tuh caranya gimana, mhm, jadi besok ketika harus menghadapi skripsi mungkin, iya. atau ketika harus menghadapi artikel Jadi dan lebih mudah, jadi lebih karena sudah mudah, tahu ya. lebih Kan di UKM itu banyak training yang terkait dengan itu bener, penulisan jadi tulisannya. lebih mudah, lebih terarah, dan mereka bisa efisien ya, Pak, berarti Nah, dalam betul waktu yang ya, atau singkat bermanfaat untuk ya mereka kan itu. bermanfaat untuk mereka. Nah, kemudian berikutnya kamu juga menjadi speaker dalam, berbagai webinar ini. Apa yang paling berkesan, yang kamu sampaikan sebagai seorang speaker pada saat Biasanya kalau misalkan diundang speaker, mhm, itu sebenarnya fokusnya masih ke yang seputar perlombaan. perlombaan ya? Iya, jadi sebenarnya pengennya gimana sih bisa memotivasi Mhm, teman-teman yang mungkin belum pernah ataupun baru mau coba lomba, iya, supaya kamu bisa semangat dan bisa tetap konsisten, ikut lomba-lomba gitu. mhm, Kurang lebih seputar itu oke. sama mungkin permagangan sih, Pak. Permagangan. Oh Iya, iya, karena kamu beberapa kali, banyak kali ini magang di berbagai tempat kan itu. Berikutnya kamu juga menjadi penerima beasiswa dari Bank Sentral iya. Indonesia. Kok bisa tahu kalau di Bank Indonesia itu ada, apa namanya, tawaran beasiswa seperti itu dulu dari siapa? Jadi kalau untuk Bank Indonesia ini Mhm, sebenarnya memang udah secara tahunan, ada mhm, kuota khusus untuk mhm, UNY, mhm. kuotanya 75, 75 tujuh puluh 75 lima mahasiswa, mahasiswa? satu angkatan. Oke Untuk angkatan 2020 dan 2021 waktu itu. oke. Jadi semester Mhm, 4 dan semester 6. oke oke oke. Jadi dari awal tuh memang udah ngincer sih, Pak. Dan Biasanya ditawarkan di bulan apa itu? biasanya kuartal 1, Kuartal satu ya? sekitar Februari Maret kalau nggak salah. Oke oke. Ini untuk teman-teman di mahasiswa kuartal satu bulan Februari, Maret ya Februari kira-kira, Maret. ada kesempatan tawaran-tawaran beasiswa dari Bank Betul, Sentral Indonesia. betul. Terus? Dan itu juga, sebenarnya juga, kalau misalkan teman-teman kayak aktif cek di media sosial, mulai dari Mhm akun-akun Hima, mhm. atau kalau nggak salah itu ada juga akun UNY yang mereka tuh fokus untuk publikasiin, kira-kira ada beasiswa apa aja. Beasiswa-beasiswa apa Nah, saja ya? teman-teman bisa tuh metain dulu, oh bulan sekian ada beasiswa ini, Iya. bulan sekian ada opportunity ini. Nah, ini Jadi trik yang luar biasa hebat ini jadi untuk teman-teman bisa siap-siap ya, dari jauh. Dan betul betul. untuk beasiswa Bank Indonesia sendiri kan juga coverage-nya sangat lumayan. Iya. Sekaligus mendapatkan uang pembinaan untuk teman-teman, teman-teman juga dapat pelatihan Kalau dari boleh Bank tahu Indonesia. berapa berapa banyak per bulan diberikan? Jadi, diberikannya itu per bulan 1 juta, Pak, tapi Mhm dia itu dirangkum jadi mhm. 2 termin, 2 kali, Oke, 2 2 kali kali ya, termin. 3 bulan gitu ya? 6 bulan 6 bulan, Oh 6 bulan ya, dalam 1 tahun? dalam 1 tahun. Oke, Dalam artinya satu kali penerimaannya 1 tahun ya? betul, dalam 1 kali kita, keterima sampai Mmm, tahun depan. 12 juta artinya Iya, kurang itu lebihnya. bisa sangat membantu kan buat Oke, teman-teman. betul betul betul. Nah, ini berikutnya Mbak, Caca juga pernah memenangkan, apa namanya, lomba,
pengembangan software di Unity ini. Iya. Ada beberapa kali menang di Unity ini, bisa diceritakan, Mbak? Iya, jadi kalau di unit itu waktu itu saya pertama kali mengusung karya Mhm, namanya Si Bisa. Si mhm, Bisa tuh sebenarnya itu 2 kata ya, Pak, mhm, si dan bisa. iya, Jadi kita tuh pengen meng-highlight kalau misalkan, pengen fokus ke kata bisanya. Nah, mhm, bisanya tuh apa sih? Bisa ngapain? iya, Waktu itu fokus targetnya itu buat anak disgrafia. disgrafia, ya, Betul. heeh, Jadi disgrafia itu kebetulan merupakan salah satu kesulitan belajar. mhm, Kesulitan belajar itu ada 3, mhm, disgrafia, diskalkulia, disleksia. Yang heeh, pengen kita tackle isunya adalah anak-anak disgrafia. iya, Karena waktu kita riset, ternyata kita menemukan metode yang dibutuhkan mereka untuk belajar mhm. dengan anak pada umumnya itu berbeda. Oke, sebentar, perlu dijelaskan dulu apa itu Oke, disgrafia? Kan itu, betul Pak. iya, heeh, Jadi teman-teman disgrafia itu merupakan kesulitan menulis. menulis. Iya, Ada anak-anak itu ada yang mengalami kesulitan untuk iya, menulis dan betul. kemudian dibantu melalui software tadi yang Iya, dikembangkan tadi, khusus untuk anak-anak, disgrafia tadi betul kan untuk itu. anak-anak Apa disgrafia. isinya software tadi sehingga bisa membantu anak-anak tadi? Untuk yang GC-BISA-nya Mhm, sebetulnya kita ada beberapa kali menyisipkan, mhm, ketesempurnaan atau celah-celah apa ya, Pak, yang bisa kita mhm, isi mulai dari metode mhm, sama, mulai dari segi teknologinya. mhm, mhm. Jadi pertama itu setelah kita merumuskan, oh ternyata mereka butuhnya ABCD. Iya, Cobalah ABCD itu kita, masukkan, kembangkan masukkan di ke situ ya, fitur. heeh, Jadi fitur yang pertama itu ada mhm. senam, senam Nah, motorik. oke, senam Jadi motorik. Artinya sebelum bekerja, sebelum dilatih, latihan, dia di, training betul, dulu, betul. gerak tangannya dan Iya, sebagainya ya, dan senam memang senam motorik. motoriknya itu memang kita fokusin untuk di bagian tangan. Jari, Ya, tangan, ya, oke. jadi adik-adiknya tuh harapannya bisa senam dulu, Mhm, eee, senam itu juga kita rumusin, ada senam apa aja sih yang memang dia itu fokus motorik tangan, oke, terus setelah mereka melakukan senam dengan durasi beberapa menit, heeh, mereka bisa lanjut oke, latihan, latihan menggunakan ya, software-nya tadi kan ya. menggunakan Dengan software HP, tadi. dengan komputer, dengan laptop, atau dengan apa? Sebenarnya semuanya bisa, Mhm, tapi untuk kebutuhan yang nyaman bisa pakai HP pakai atau HP. tablet kalau misalkan Mhm, pengen interface-nya besar. iya, iya, iya. Berikutnya Mbak, Caca juga memenangkan, second winner of Mobile Application Hackathon Sahabat Ganjar. Apa ini yang dikembangkan, Pak? Ah, itu kita coba tuh, kira-kira, kita cari lagi apa sih yang bisa disempurnain dari si Mhm, Bisa. oke, Salah satunya kita pengen, supaya evaluasinya itu lebih terarah dan mhm, lebih bisa menjawab iya, permasalahannya. benar, benar, Karena kembali lagi, karena kesulitan menulis ya, Pak, berarti mhm, kan sebenarnya yang harus di-training adalah tangannya. iya, Nah, di evaluasi itu kita coba gimana caranya anak itu bisa, evaluate langsung tapi kamu nulis langsung. ada Iya. evaluasinya ya, Jadi kamu nggak interaksi pakai jari, mhm, biasanya kan, kalau misalnya ada beberapa aplikasi ya, mhm, itu tuh dia fokusnya ke jari aja, mhm, atau anaknya itu harus nge-type nge-type, oke, nge-type, hurufnya. Padahal oke, kan berbeda ya, Pak, iya, prosesnya kamu menge-type dan juga kamu menggambar nge-type, itu ya, menggambar dengan heeh, kamu heeh, menulis langsung. heeh, Di situ kita tuh tahu banget kalau misalnya perbedaannya di situ dan mhm, akar masalahnya. oke, Jadi kita coba sisipin, ternyata kamu bisa juga loh evaluasi secara langsung. heeh, Tapi tentu aja kita coba supaya itu lebih interaktif, nah, lebih sesuai sama kebutuhan kamu dengan pakai aplikasi dan pakai iya, teknologi untuk evaluasi. oke, luar biasa. Kemudian berikutnya Mbak Caca itu juga pernah memenangkan lomba yang diselenggarakan oleh Puspersnas Iya. dari LDM juara 2 ini, apa yang ditampilkan di situ? Ya, itu kita menyempurnakan lagi Bapak Mhm, untuk karya si Bisa. mhm, Jadi waktu itu kita ganti nama juga, kita mhm, rebranding menjadi Edugraph. mhm, Edugraph Edugraph, itu heeh, sebenarnya stands untuk Education for Dysgraphia. oke ya, Jadi pengen heeh, meng-highlight, untuk anak-anak dysgrafia, ternyata education yang tepat itu seperti ini. oke, Waktu oke, itu kita senang banget juga karena ada beberapa orang yang approach kita, heeh, orang-orang dari PLB kira-kira nanya, "Kak, kira-kira untuk aplikasi ini bisa nggak ya coba digunain?" gitu. mhm, Kebetulan saya ngajar nih anak dysgrafia, tapi saya belum tahu kira-kira tools yang tepat seperti apa oke, gitu. oke, Dan waktu itu kita penyempurnaannya untuk latihannya ya Pak, kita coba untuk bisa lebih, memunculkan banyak sensor. oke, Mulai oke, dari sensor penglihatan, mhm, pendengaran, dan juga tangan. oke, Jadi anak itu bisa melihat secara langsung heeh, visualisasi huruf, bisa mendengar suaranya betul, juga, ketika ditulis tuh kayak gimana. mhm, Anak-anak tuh, kita akomodasi dengan tracing. Jadi oke, mereka bisa ngelihat, oh ternyata kalau nge-trace, itu bakal kayak gini loh step-stepnya. oke. Naik dulu, turun dulu, baru garisnya dulu, seperti itu. Nah, sangat membantu untuk anak-anak yang Iya, karena grafia tadi.
biasanya juga untuk anak-anak kan mereka lebih suka kalau pakai banyak indera ya, Pak. Heeh, Jadi, setiap indera itu saling melengkapi satu sama lain. iya betul, Dan ketika kamu udah tahu nge-trace-nya, kamu juga bisa denger loh ternyata pengucapannya gimana. Dan mhm, ternyata ada momen juga nih, kamu udah melihat, kamu udah denger, kamu bisa langsung latihan. Dan oke, latihan itu akan divalidasi. iya bagus. Apa namanya, biasanya hadiah dari, Puspersnas kan bisa dikonversi sebagai Betul. gantikan ini ya, Kak, dapat apa? Ganti apa? Waktu itu bebas KKN. Bebas KN. Bebas Nah, oke, KKN. berarti nggak perlu buang waktu untuk Iya. KKN ya, gitu ya. Karena sudah dapat ini kan itu. Mbak Caca ini kan sudah semester 7 hampir selesai. Kegiatannya sekarang apa saja ini? Kegiatannya sekarang skripsi aja sih, Pak. Skripsi aja? Skripsi sama masih organisasi Ah, Gen-Z-nya itu. itu penting kan gitu ya. Karena penerima beasiswa Betul. beasiswa Indonesia tadi kan gitu. Kemudian rencana ke depan? Rencana ke depan pengennya sih lulus 3,5, Mhm, pengennya juga selesai. heeh, Nanti sebenarnya lagi apply juga untuk akademi, di mana? S2 eh, kan? akademi Apple Developer Academy. Oh, masuk ke Apple Development Ah, Academy. Oke. pengen coba dulu ke situ. Mhm Kalau mhm, misalkan nanti rezekinya di situ, ikut akademi dulu mhm 9 bulan. mhm. Terus nanti saya mau coba ke industri dulu sih, Pak. Oh iya, artinya mau ingin masuk ke dunia yang kamu, Iya, nikmati kan itu ya. Tidak tapi ke sebenarnya pengen sekolah lagi ya juga. nanti bisa juga nanti ke sana dulu cari pengalaman dulu di lapangan kan gitu ya? Ya. Mbak, Caca itu bisa sehebat ini itu yang motivasi siapa? Ibu, Ibu, apa ya. dari ibu yang bisa diambil pelajarannya? Karena dari kebetulan saya tuh anak terakhir, Heeh, kakak saya cewek semua. manja dong biasanya? Iya, biasanya kan kalau anak terakhir terkesan manja, Iya, terus heeh, kayak dapet dari kurang mandiri kakak-kakaknya. kan itu ya, terus? Waktu itu kayak dipesenin ibu kalau misalkan jadi perempuan, Mhm, itu kalau bisa harus mandiri, heeh, harus punya visi, harus punya misi, harus tahu mau mhm, ngapain sama hidup, nah dan nggak cuma tahu, harus rencana juga. Kira-kira nah gimana sih, apa aja yang harus dilakuin, supaya nah bisa itu, achieve ya ya ya, betul, mimpi-mimpi luar kamu. biasa. Nah, sekarang saya minta Mbak Caca gantian untuk berikan saran kepada teman-teman netizen, silakan. Oke. Halo teman-teman, sebelumnya terima kasih banget udah nonton dari awal sampai selesai. Mhm, Pertama-tama yang pengen aku sampaikan, aku percaya dan aku tahu kayak teman-teman tuh punya kemampuan, teman-teman punya kapabilitas. Buat teman-teman yang ngerasa kemampuannya itu atau bakatnya belum keluar, itu nggak apa-apa banget. Karena memang take time, mhm, tapi stay firm ya, betul, mhm bukan berarti itu nggak keluar atau nggak bisa atau kamu nggak punya bakat. Tapi mhm, memang butuh waktu untuk kamu bisa muncul ternyata, aku menonjol nih di bidang ini, dan memang butuh waktu untuk kamu cari tahu. Jadi kamu harus stay firm, tetap komitmen, tetap konsisten sama apa yang kamu lakuin. Kalau misalkan ternyata ketika coba sesuatu belum rezekinya, belum berhasil, nggak apa-apa banget, karena itu kan bagian dari perjalanan kamu. Tapi kamu harus punya alasan gitu, supaya ketika kamu keluar dari track, kamu bisa balik lagi ke track betul betul, selama alasan kamu itu kuat dan alasan nggak ada yang bener salah, alasan aku beda, alasan kamu beda dan semuanya bener. Pegang alasan itu kuat-kuat oke, dan jadikan itu sebagai peta ketika kamu keluar dari jalur dan mhm. tetap coba terus. Itu yang disebut sebagai ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau sampai astray gitu balik lagi ke Balik jalannya, kalau lagi ke sudah tahu jalan yang benar. path-nya tadi kan gitu. Betul. Terima kasih Mbak Caca sudah memberikan nasihat buat teman-teman di Creative Navigation supaya mereka juga muncul ya, manusia-manusia hebat yang Betul. bisa apa namanya seperti Pasti. Mbak Caca dan yang lebih hebat lagi kan gitu. Amin. Ya, kemudian kami di sini juga berterima kasih sudah berbagi cerita, berbagi kisah dan Iya, juga semoga motivasi untuk teman-teman teman-teman semuanya. bisa dapat sesuatu ya. Bermanfaat dari Mbak Caca kan gitu. Kami juga mendoakan apa yang dicita-citakan oleh Mbak Caca supaya bisa bergabung dengan Apple juga sukses Amin. nanti dan kalau sudah sukses di sana nanti bisa melanjutkan studi lagi Amin, sesuai dengan amin, amin. keinginan. Teman-teman semuanya, nampaknya kita sudah mendekati akhir pembicaraan kita dengan Mbak Caca. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Caca ini betul-betul berkesan dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetapi jangan lupa tetap subscribe, follow, dan komen juga share ya video ini untuk teman-teman yang lain. Yang terakhir juga tetap dong follow di sosial media kami di TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa juga miliknya Mbak Caca tadi, Boleh, boleh Instagram dan teman-teman. lain-lain. Gitu ya. Itu aja saya kira saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.